intinya bukan soal agama atau membenarkan diri, bukan, tapi kita sadar sebagai orang berdosa memerlukan juru selamat, lalu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dengan iman masuk dalam hati kita, dan kita mengalami keselamatan lahir baru itu ya, dan kemudian nanti pada waktunya ada buah-buah pertobatan, buah-buah roh. Nah, kalau soal agama jangan berdebat. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah. Shalom sahabat Alpetra Ministry. Berjumpa lagi di tayangan mengenai kehidupan Kristen yang sangat penting untuk kita perhatikan agar iman kita makin kuat dan makin cinta Tuhan Yesus. Sahabat Alpetra, hari ini kita akan kembali melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di antara kita ya, baik dari kalangan kita sendiri maupun juga mungkin ada yang menanyakannya kepada Anda. Dan untuk menjawabnya, tentunya kita akan sajikan sesuai dengan firman Tuhan dan melalui kekuatan Injil bagi kita. Dan tanpa banyak bicara lagi nih, kita langsung menyapa Bapak Pendeta Dr. Antoni. Halo Om, apa kabar? Halo, puji Tuhan, sehat. Sehat ya Om ya. Wah Om, luar biasa nih Om. Ternyata malah setelah penayangan yang minggu lalu, Om ya lebih banyak yang nanya sih. Tapi itu kita keep dulu. Kita lanjutin pertanyaan yang tertunda yang kemarin itu. Iya gitu Om. Oh iya Om, sebelum kita mulai, bagaimana kalau Om pimpin dalam doa terlebih dahulu? Oke, mari sahabat Alpetra yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang sudah mengutus firman Allah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami, dan kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Engkau juga Allah perencana sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kami masih diberikan hidup di masa pandemi ini, dan kami bersyukur ada keringanan, dan juga Bapa, kami bersyukur masih bisa melanjutkan pelayanan untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan dan kebenaran yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengarlah doa kami Bapa, curahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat berlimpah-limpah ke atas semua sahabat Alpetra, semua penonton, dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Rohul Kudus kiranya menyucikan, mengurapi, melengkapi semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Nama-Mu dipermuliakan Bapa untuk selama-lamanya. Kami bersyukur berdoa berserah dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Sahabat Alpetra Ministry. Iya. Om, itu kemarin tuh ada yang nanyain tentang akikah itu Om. Kan di tradisi mereka ada, saudara kita itu ada akikah ya Om, penyerahan anak gitu lah, seperti bersyukur karena anaknya sudah lahir gitu. Nah ini ada yang mengaitkan dengan baptisan anak Om. Apakah ini sama? Apa cocokologi ini Om? Ya itu beda, ya itu beda tradisi ya, itu akikah tradisi umat Islam ya. Jadi itu syukuran kelahiran anak laki-laki terutama ya. Jadi ya tapi anak perempuan juga. Jadi itu seperti hampir seperti wajib, tapi itu sebenarnya ya sunnah. Jadi artinya sunnah yang betul-betul dianjurkan. Jadi bahwa kalau orang diberikan anak oleh Allah katanya bersyukur, itu kambing katanya. Oh iya kambing ya. Kambing ya.
tapi kadang-kadang boleh juga dengan domba. Tapi kalau ayam biasanya jangan, tunggu aja sampai punya milik gitu ya. Jadi itu syukuran punya anak karunia Allah gitu. Kalau tidak di akekah itu ya, tidak ada korban akekah, nanti anak itu katanya tidak bisa mendoakan orang tuanya untuk ada jadi syafaatnya gitu. Nah, cuman ini jadi rupanya tradisi bangsa Arab yang meneruskan tradisi Yahudi. Malahan tradisi Yahudi meneruskan tradisi orang Israel ya. Ya sebenarnya semua juga dari Israel terus Kristen sampai ke sana kan, ke daerah Mekah Madinah itu. Jadi kalau orang Yahudi itu, orang Israel itu kalau anak laki-laki umur 8 disunat itu sekalian memberikan korban persembahan syukur, yaitu berupa domba atau kambing ya. Tapi orang miskin boleh itu pakai burung tekukur atau burung merpati. Gitu. Jadi kalau di Yahudi Israel itu ada jalan keluarnya untuk orang miskin. Ya kalau orang kaya sih boleh sapi itu boleh. Ya, nah itu. Jadi tapi kalau di Israel atau Yahudi itu ya, jadi itu sekalian syukur tapi sekalian mengaku bahwa manusia itu orang berdosa sebenarnya. Maka ya ini binatang sebagai korban itu darahnya itu seperti darah penebusan, pengampunan, meskipun itu syukuran gitu. Cuman di tradisi Islam itu kan sama sekali menolak penebusan dosa. Jadi seolah-olah manusia harus menebus dosanya sendiri dengan perbuatan baik. Padahal tradisinya bukan begitu. Tradisi Israel Yahudi ya, itu penebusan dosa ya harus ada binatang yang dikorbankan. Itu yang kemudian digenapkan oleh korban Yesus di kayu salib. Jadi nyambungnya di situ sebenarnya. Sebetulnya ya. Gitu. Nah itu akikah, jadi korban syukur sebenarnya gitu. Mestinya itu masih bayi. Tapi kalau orang nggak punya duit bisa ditunda-tunda gitu. Gitu ya. Kalau orang tuanya nggak mampu, nanti anaknya itu sendiri. Untuk dirinya sendiri gitu. Oke, jadi itu. Jadi nah sekarang apa kaitannya? Apakah kalau di Kristen itu persembahan bayi anak ya untuk menjadi milik Tuhan? Tentu saja beda. Dan cuma kalau dikaitkan dengan tradisi Israel dan Yahudi itu bisa mirip-mirip, yang kemudian diambil oleh sebagian gereja seolah-olah itu juga menjadi dasar baptisan anak. Tapi yang tidak percaya baptisan anak itu ke penyerahan anak gitu ya. Nah itu cocokologinya di situ. Padahal kalau baptisan anak itu di kisah para rasul itu karena janji Allah bagi sekeluarga. Gitu nggak? Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Maka langsung dibaptiskan gitu. Nah cuma dalam perkembangannya itu kalau Protestan ya kewajiban anak itu dididik ya secara rohani dari kecil, nanti besar mempertanggungjawabkan sendiri dengan cara CD. Itu kalau baptisan anak. Tapi kalau yang menolak baptisan anak, katanya kan kalau baptisan itu harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, ngerti dulu. Nah, maka hanya dengan penyerahan anak. Lalu dicari dasarnya penyerahan anak itu tadi seolah-olah persembahan waktu Yesus umur 8 lah, atau ini adat mayoritas itu akikah lah gitu. Cocokologinya di situ. Iya, kan banyak orang sekarang yang cocokologi seneng banget sama cocokologi. Cuman ya ada juga yang katanya orang Kristen juga pakai cocokologinya, katanya kalau berdoa dapat yang bagus itu anugerah Tuhan katanya kan, pertolongan Tuhan. Padahal kalau orang ateis kan bilang Tuhan Allah mah nggak ada karena nggak kelihatan. Itu orang ateis kadang-kadang pintar tapi bodoh loh. Karena Tuhan Allah nggak kelihatan lalu bilang nggak ada ya. Itu kan angin juga nggak kelihatan ya, tapi karyanya kan ada ya nggak gitu. Nah itu jadi cocokologi. Kalau nggak sesuai, doanya nggak dikabulkan, itu katanya alasannya apalah macam-macam gitu. Jadi itu tuduhannya. Tapi kita sih orang Kristen ya kan, kita yakin kita berdoa diberikan apa yang kita butuhkan yang sesuai dengan rencana Allah.
gitu. Iya sih Om. Iya. Cocokologi ini kacau. Om, tadi Om singgung sunat ya Om, sunat. Tadi kan Om tuh nyebut ini katanya kan anak itu biasanya disunat ya Om ya. Kalau secara kesehatan kan sudah jelas lah, sunat itu untuk kebersihan dan kesehatan ada alasannya. Tetapi kalau secara rohani, ini suka ada yang nanya sih, kok orang Kristen nggak disunat sih katanya gitu. Padahal mungkin ada juga yang disunat ya Om ya. Yesus aja disunat katanya gitu. Itu tentang sunat ya di Iya. lingkungan tradisi Kristen itu, kalau orang Yahudi ya itu ya yang juga di Indonesia banyak suku-suku Jawa apa itu ya anak-anak ya disunat gitu. Iya. Cuman kalau orang Jawa itu kadang-kadang sebelum menikah disunat. Oh, Nah, jadi itu kalau di Amerika sudah banyak waktu kecil disunat itu demi kesehatan aja. iya iya. Gitu. Jadi karena Rasul Paulus itu mengajarkan tentang kalau bagi orang kafir kan sebenarnya tidak wajib disunat. Boleh disunat tetapi tidak wajib. Lalu sebagai penggantinya itu baptisan anak lah, baptisan dewasa lah gitu. Iya, iya. Jadi itu kalau baptisan anak ya itu seperti janji Allah untuk menyucikan, untuk menyelamatkan. Tapi kalau yang udah CD ya berarti harus ngerti sendiri. Iya. Kalau udah dewasa ya percaya, bertobat, mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Iya. Nah, tapi ini harus ditekankan juga bahwa kita Kristen itu tidak mementingkan tradisi atau agama, tapi hidup baru, keselamatan, pengalaman nyata, yaitu sesudah kita bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, itu mengalami hidup baru. Lalu hubungan kita itu seperti anak dengan Bapa di surga itu, dan itu hubungan yang nyata. Meskipun awalnya itu seperti kadang-kadang ada keraguan, tapi lama-kelamaan kita mengalami oh Tuhan Allah yang kita percaya itu Tuhan yang hidup. Iya. Tuhan Yesus juga kan Tuhan yang hidup dari antara orang mati. Iya iya. Itu penting. Iya. Ini pengalaman dengan Tuhan yang hidup. Iya iya betul ya Om ya. Bukan sekedar agama, bukan sekedar baptisan, bukan sekedar ke gereja, Nah. bukan sekedar melayani juga. Nah, saudara merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya. Bukan sekedar melayani juga. Kan saya sudah pernah bilang dari 12 hamba Tuhan itu satunya bisa jadi Yudas. Iya iya. Kalau gitu Om, iya ya Om, kenapa ya kok baptisan jadi perdebatan terus ya Om ya? Kadang gereja satu ini, gereja satu ini gitu, baptisan tuh kadang jadi perdebatan gitu. Jadi saya pas dapat pertanyaan di Facebook Iya. orang Amerika dah. Jadi dia ini sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, katanya dulu waktu kecil baptisan anak ya, Iya. tapi terus mamanya sama keluarganya ngajak ke gereja baptis. Iya. Gitu. Nah ditanya apakah saya harus dibaptiskan lagi atau tidak? Apakah itu tradisi yang dipaksakan? Katanya. Nah, saya jawabnya begini, saya bilang itu keselamatan itu bukan soal baptisan, itu kan soal percaya Tuhan yang sungguh-sungguh, bertobat, dan terima dulu dapat hidup baru dari Roh Kudus, saya bilang ya. Nah kemudian kalau itu gereja Protestan itu yang menyelenggarakan baptisan anak itu, saya kasih dasarnya itu dari gereja itu perkembangannya dulu memang baptis selam ya, seperti cara waktu Yesus waktu yang kemarin, tapi sudah sampai akhir abad pertama itu di surat Petrus dipercik dengan darah Kristus katanya. Jadi itu menunjuk kepada dulu bangsa Israel dipercik oleh darah korban sapi oleh Musa itu. Bila darah perjanjian lama waktu itu. Nah, tapi sekarang di perjanjian baru jadi seolah-olah kita dipercik oleh darah Kristus ya, darah perjanjian baru. Nah itu jadi perkembangannya gereja itu. Jadi itu demi kepraktisan, karena orang Kristen dianiaya di mana-mana oleh pemerintah, oleh keluarga dan sebagainya. Jadi baptisan yang praktis ya baptisan percik. Ketika, cuman itu dasar Alkitabnya juga ada. Jadi apakah itu baptisan percik atau baptisan selam, itu dasarnya ada di dalam Alkitab. Nah sekarang tinggal peraturan gereja bagaimana. Maka saya bilang sama dia,
kalau kamu yakin dipimpin masuk ke gereja baptis, ya itu ikuti saja aturannya, bukan untuk keselamatan tapi untuk menjadi anggota. Iya. Anggota. Dulu mahasiswa Tiranus juga nanya sama saya, tapi bukan masuk gereja baptis, tapi masuknya ke gereja aliran Pentakosta ya gitu ya. Bagaimana katanya Pak, saya kan kecil sudah dibaptis, masa saya harus dibaptis lagi gitu ya. Saya bilang, kalau kamu yakin dipimpin oleh Tuhan untuk melayani gereja Pentakosta atau Betel ya, kamu yakin ini panggilan Tuhan, ya ikuti saja aturannya. Ini supaya menuruti aturan gereja. Itu bukan untuk diselamatkan. Diselamatkan kan iman kepada Tuhan Yesus, dan itu anugerah Allah. Itu baru gitu. Iya ya. Soalnya kan suka ada yang gitu, dulu aja kan Tuhan Yesus waktu dibaptisin di Sungai Yordan, masa anak kecil dicemplungin katanya gitu kan Om ya, tapi udah terjawab sih. Ya, jadi itulah makanya ada orang yang tertarik ya ke Israel itu sekalian mau dibaptis. Sebenarnya jangan main-main juga, harus ada dasarnya. Gitu. Nah, kalau dia kesana dibaptis di Sungai Yordan, apa dasarnya? Gitu kan? Dasarnya apa? Gitu. Nah, jadi harus ada dasarnya. Tapi kalau orangnya belum dibaptis nih, ya, atau orangnya tadinya gimana lah kehidupannya gitu, lalu ikut Tuhan Yesus supaya untuk disahkan, dibaptiskan pas lagi ini tur ke Israel, ya nggak apa-apa, gitu, intinya. Iya, jadi yang penting kan bukan cara dan ininya ya Om, yang penting baptisan itu maknanya. Baptisan bukan untuk bukan untuk menyelamatkan diri, bukan, tapi untuk kesaksian, gitu kan? Ya itulah betul, makanya sahabat Alpetra seperti yang Om Jan bilang, kalau baca Alkitab jangan sepotong, bacanya yang komplit, jadi ngerti ya. Nah, terus itu banyak pertanyaan soal bingung katanya tentang isi Alkitab ya. Saya bilang kalau untuk mengerti detail ya belajar hermeneutik. Terus saya bilang kalau bingung baca perjanjian lama, ya baca perjanjian baru aja. Gitu. Nah, soal ada angka-angka kok katanya kok seperti tidak sama angkanya. Itu angka-angka di dalam Alkitab perjanjian lama itu kan pakainya alfabet tuh. Nah, kalau satu iota atau satu titik hilang sudah rubah gitu. Jadi bukannya kontradiksi, tapi itu karena manuskripnya, naskahnya itu sudah terlalu kuno. Terlalu kuno, jadi angka-angka itu bisa hilang iota atau dotnya, titiknya gitu, jadi berubah. Terus saya bilang baca Alkitab cari yang penting-pentingnya, prinsip-prinsip kebenaran. Wah, itu saya bilang nikmatilah gitu ya, tentang kebenaran Allah dalam Alkitab yang bisa dipahami itu. Yang tidak dipahami ya pelan-pelan. Jadi baca Alkitab itu harus pelan-pelan dan semuanya gitu, dan pelan-pelan dan dipelajari gitu. Tafsiran saya yang paling benar, nggak boleh gitu. Baru tahu sedikit bahasa Ibrani, baru tahu sedikit bahasa Yunani, itu merasa dia yang paling benar lalu menyalahkan orang lain. Makanya penasaran saya, kok dia bisa ngomong misalnya kata gadol gitu, ini artinya ini, kan Alfa penasaran Om, benar nggak sih? Coba saya pelajari ya, saya cari coba gimana sih sebetulnya gitu. Iya gitu. Oke Om, kita lanjutin ya Om. Tadi Om sempat nyinggung sih tentang Israel, tentang Yahudi. Ini ada anak remaja sih Om, ya pemuda lah gitu, nanya sama saya, Om kenapa sih aku diejekin Yahudi gitu, dibilang Yahudi, padahal kan aku bukan Yahudi katanya. Aku kan bukan Yahudi katanya, aku Israel. Nah itu gimana tuh? Jadi dari kecil sudah dicekokin. Jadi pertama diadu domba antara Kristen dan Yahudi. Katanya umat yang paling dekat dengan umat Islam itu umat Nasrani gitu ya. Itu yang paling dekat waktu itu, supaya umat Kristen itu bisa menghadapi bangsa Israel gitu ya. Tapi belakangan dua-duanya selalu digabung. Katanya itu Nasrani sama Yahudi itu calon neraka
selalu di dua itu, Nasrani sama Yahudi itu calon neraka gitu. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya gitu, Nasrani Kristen ini Yahudi sama calon neraka. Iya, Jadi iya, begitu apa awalnya gitu. Iya, iya, iya. Kita nggak usah bingung lah, karena apa, mereka kan nggak ngerti. Bapak ampunilah mereka, mereka Iya. tidak tahu. Kasih, kita punya kasih. Jadi Pak Alfa tadi bilang benar. Jadi orang Kristen itu Israel rohani. Iya, iya, iya. Mereka ada roh Israel jasmani. Iya. Cuman ada janji juga bagi bangsa Israel secara jasmani yang belum dipenuhi. Yaitu nanti menjelang kedatangan Tuhan mereka akan berbondong-bondong pulang ke tanah Kanaan. Oh, gitu ya Om. Jadi pasti terjadi kan ya itu. Iya, iya. Pasti terjadi, dan akan Tuhan Yesus datang ini akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di Israel. Iya, Om. Gitu. Iya kan, makanya kan berarti Yahudi sama Kristen itu kan beda ya Om ya. Maksudnya beda jauh gitu. Kan itu ceritanya kan perjanjian lama lah itu. Iya. Jadi perjanjian lama itu menjadi agama Yahudi. Iya, gitu. iya, iya. Padahal dulu ya namanya bangsa Israel ya, agama Israel ya. Iya. Gitu. Yang pentingnya itu Taurat 5 kitab Musa itu yang paling pentingnya. Iya, Tapi iya. kemudian sesudah menjelang perjanjian baru itu, Iya. jadi mereka di dalam pembuangan di Babilonia. Itu jadi mereka disebutnya ya orang Yahudi dan agama Yahudi. Oh, iya, iya Om. Terus sampai keterusan sampai sekarang Judaisme, iya. Di Indonesia ada komunitasnya ya Om, di satu kota di Indonesia ada komunitas Yahudi juga sih. Gitu. Makanya mungkin harus main ke sana, ya orang yang nanya harus main ke sana lihat. Nah, itu Yahudi beda gitu. Sebenarnya komunitas Yahudi, komunitas Arab, komunitas Cina di Indonesia ini kan luas. Iya, ada. Di Surabaya ada, di Manado ada. Iya. Cuman yang aman ya di Manado. Oh. Komunitas Yahudi Israel. Gitu. Iya, itu viral Tom. Ya karena mayoritasnya sangat Kristen, jadi aman. Oh iya, iya. Surabaya kan tempo hari sudah mau dicari, mau dikejar, mau diapa itu. Oh, komunitas Yahudi yang di Surabaya. Iya, betul-betul Om. Ya itulah Om, katanya ngomonginnya toleransi Om, tapi ya kadang-kadang gitu ya Om ya. Jadi bukan toleransi tapi tolak aksi. Toleransi itu yang diajarkan oleh NU dan Muhammadiyah itu karena mereka ikut mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama gitu. Iya. Tapi yang selebihnya itu seringkali mereka tidak ngerti toleransi. Padahal akibatnya kalau intoleran, akibatnya Indonesia pecah berkeping-keping gitu. Bali otomatis misah karena Hindu. Iya. Papua Iya. misah dibantu sama Amerika. Iya. Itu kan gitu. Kalimantan Dayak mau menjadi satu, negara Dayak bersatu. Iya. Jadi itu Pancasila itu penting mempersatukan semua bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, bahasa dan sebagainya. Penting itu Pancasila. Betul, iya. Supaya Indonesia bersatu, jangan hancur berkeping-keping, jangan dijajah lagi. Iya, betul. Iya, jadi kan lucu kalau kita udah kayak gini harmonis, ya mungkin ada oknum-oknum lah segelintir yang mengganggu toleransi gitu. Sehingga hal kecil bisa menyebabkan toleransinya antar kita saudara jadi terganggu ya Om ya. Ya mungkin ranahnya ini apa? Ya, di Suriah itu kan, Iya. Suriah itu hancur, Islam sama Islam berantem. Iya. Yaman sama Islam berantem. Iya gitu. kan. Nah, jadi lalu dibawa ke Indonesia, hanya tujuannya supaya kekuasaannya lah, gitu Iya sih. dipaksakan. Nah, kalau orang Kristen kan penting persatuan Indonesia, toleran. Iya. Ya, agama itu keyakinan Iya, masing-masing. betul. Kita mengabarkan Injil bukan mengkristenkan. Nah, itu Gitu, Om. beda ya. Iya. Iya Om, itu kadang ada orang yang sampai nuduh gitu. Kita mau bantu nih, aksi sosial, kesehatan, entah kita bagi-bagi sembako. Malah kita dituduhnya itu kristenisasi. Oh, ini evangelisasi nih katanya gitu, penginjilan nih gitu. Ya, jadi
umat Kristen juga harus tahu bedanya ya. Yeah. Wajib apa kabaran Injil itu wajib, kita wajib mengabarkan. Yeah. Misi itu wajib kita ya, memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus satu-satunya itu selamat. Ya, message yang dijanjikan ya, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Kita kabarkan, tapi kita tidak boleh memaksakan orang percaya atau memaksakan orang menjadi Kristen. Tidak boleh. Atau ini ada orang Kristen yang fanatik, ada juga. Jadi dengan fanatiknya, tapi fanatik bagus sih, bagi-bagi ya. Tolong orang supaya orang itu menjadi Kristen, ada. Ada juga. Gitu. Cuman kita bukan ajaran Yesus, tidak mengajarkan kita berbuat baik itu ikhlas, Kak. Iya. Kita berbuat baik juga dengan dengan pertimbangan itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Iya. Kalau orang tidak bayar juga nggak apa-apa. Tapi kita tidak mengharapkan orang itu lalu jadi masuk Kristen gara-gara dibantu. Iya, betul. Iya kan, kadang gitu ya. Saya sendiri juga kan di lingkungan di mana aja saya tinggal, termasuk sekarang di sini, sama yang saudara seiman ataupun yang mungkin beda imannya, tetap saling tolong kok. Kadang mereka bantu saya juga bantu mereka. Jadi enak banget gitu. Nggak ada itu sekat-sekat apapun gitu. Enak sekali Om gitu. Nah itu baru toleransi ya Om ya. Ya ada sih yang fanatis 1-2 ada juga. Ya, dan puji Tuhannya kan saya juga ngajak teman-teman di sini yang seiman, ayo kita tunjukin, kita ini lilin kecil, saya bilang, kita ini terang dunia, kita ini garam yang cuma mungkin sejumput aja, tapi ayo kita menggarami gitu. Dan puji Tuhan mereka mau. Jadi kita ini di sini cuma 4 keluarga Om, dari ratusan, satu RT itu kan udah 100 sekian gitu. Kita cuma ada 4 keluarga, tapi 4 keluarga ini sekarang semuanya menjadi berkat di lingkungan. Puji Tuhan ya. Gitu Om. Jadi ini Om, jadi narsis nanti Om, jangan Om. Oke Om, nah berkaitan dengan toleransi ini Om, kan kemarin ada yang ngomongin juga ya dengan kristenisasi itu ya Om. Ini lagi rame ini sekarang, ada pemaksaan kan Om. Tadi Om bilang kita orang Kristen tidak memaksa. Jadi kita mengabarkan Injil, hanya mengabarkan. Kadang ada orang yang nanya, saya pengen ngajakin dia gitu. Saya bilang jangan diajak, tapi diceritakan. Gitu kan Om ya. Jadi kita tidak ada kesan memaksa. Kamu ikut Kristen gitu. Gitu ya Om ya. Nah, tapi beda lagi. Kalau ada orang yang betul-betul lagi mengalami masalah yang berat ya. Yeah. Terus kita bawa ke gereja, itu nggak salah. Tapi bukan dengan uang ya. Ini orang punya masalah bukan soal ekonomi. Iya. Masalahnya berat, seperti itu soal psikologi, kehidupan keluarga atau apa. Nah, dia lagi kebingungan. Kita ajak ke gereja nggak apa-apa. Gitu. Iya. Siapa tahu nanti kasih Tuhan Yesus ya yang menjawab. Iya Om ya. Iya kadang dikaitin sama uang sih. Udah sensitif kalau itu. Ya. Oke Om, kita lanjutin ya Om. Tentang ini Om, ada yang nanya nih. Tadi kan berkaitan sama di gereja itu ada perdebatan-perdebatan. Termasuk ini Om, tata ibadah Om. Kok di gereja yang itu sebetulnya saya bilang apa ya, kalau di YouTube kita sih sebetulnya udah Om jelasin sih, pernah Om jelasin. Tapi mungkin perlu dijelasin lagi nih Om. Kenapa kok yang itu gerejanya pakai musik gitu? Kok yang ini enggak, terus saling ledek gitu kan? Gereja kamu nggak ada ininya gitu. Ya. Jadi kan tadinya itu hanya 2 macam, Katolik ya, itu kemudian Protestan mau kembali kepada Kristen sebelum Katolik ya. Nah itu ibadahnya lebih teratur ya. Tapi kemudian muncul gereja, ada gereja Baptis, ada gereja Pentakosta, gereja Peter, Tabernakel dan sebagainya. Nah itu mengenai tata ibadahnya itu seringkali tidak belajar dari sejarah gereja. Tetapi itu terserah dari pemimpinnya itu. Ada yang bilang kita liturgi mau dipimpin oleh Roh Kudus saja katanya, enggak. Akhirnya kadang-kadang nggak teratur sama sekali gitu. Ya, karena kalau Roh Kudus semua tidak bisa salah, cuma manusianya kan bisa salah. Iya. Gitu. Apa maksud Roh Kudus? Tapi mereka pelan-pelan akhirnya mulai agak teratur. Cuman itu juga jiwa pemimpin itu tidak sama antara Protestan dan karismatik itu. Kalau jiwa karismatik itu lebih menggebu
ibu-ibu, Iya, ya iya, nyanyinya kadang-kadang sambil menari, Iya. tepuk tangan gitu, Iya, atau iya. nangis dan sebagainya. Nah itu tidak menjadi masalah karena jiwa orang kan nggak sama. Iya. Jadi kalau ada orang, apalagi zaman sekarang ya, orang kan kebanyakan stres tuh, Iya, iya. menuju depresi, ya nggak. Nah orang yang begitu bisa juga sekali-sekali ikut gereja tabernakel atau Pantekosta itu ya, Oh, iya, iya. nyanyi-nyanyi, itu mungkin dalam berapa tahun bisa sembuh juga tuh. Oh. Gitu Iya, ya. iya, iya. Cuman kalau untuk bagusnya ya, karena saya orang Protestan ya, Iya. jadi anggota gereja Protestan cuma sekali-sekali ikut. Iya, iya. Itu kebaktian karismatik. Iya. Cuman itu terserah lah. Itu kan nggak apa namanya, itu kan wadah ya, Iya. yang Tuhan sediakan gitu. Iya. Jadi banyak yang bagusnya juga. Iya. Terserah apakah mau Protestan, apa Peter, Tabernakel, Pantekosta, saya terserah di mana cocok orang Iya. itu dengan jiwanya. Iya. Lalu ajarannya sesuai dengan Alkitab. Dan pemimpin-pemimpinnya itu bukan tujuan cari duit. Iya. Gitu. Jadi hidupnya tuh mesti dilihat juga itu pemimpinnya itu. Iya, Hidupnya iya. itu benar sesuai dengan Alkitab. Nah, ya sempurna sih nggak ada ya. Iya. Iyalah Om, kalau Om misalnya ada yang ngundang ini ke gereja karismatik, terus karena Omnya Protestan nggak mau, kan nggak mungkin ya Om. Kalau udah diundang sama ini gimana? Caranya Om akan sesuaikan dengan gereja yang mengundang. Nah, Kalau di iya. gereja Pantekosta ya caranya ya gembira, lebih bebas gimana gitu ya. Iya, iya. Cuma ajarannya kan tetap tidak berubah. Iya sih Om Gitu. ya. Aduh, repot juga kalau beda-bedain ya Om ya. Nah, kita Iya, kan gereja itu satu, ya kan? Iya. Gereja itu satu tubuh Kristus. Kita saling mendukung, saling bertumbuh bersama gitu. Nggak boleh saling menghakimi, Iya. gitu. Nggak Yes. boleh. Aduh, ya harusnya itu nggak usah diituin ya Om ya, nggak usah ditonjolin ya Om ya. Toh semuanya sama lah, satu tubuh Kristus kata Om juga. Kan banyak Om tuh, satu tubuh satu Kristus tuh. Ya Om, kita lanjutin ya Om ya. Ini ada pertanyaan lagi yang mungkin nggak terlalu itu ya Om, tapi ini menurut saya sih penting juga. Jadi ada satu keluarga nih Om, suaminya itu kan beli patung Tuhan Yesus, patung gembala, bawa tongkat, ada domba di bawahnya, gede sih, mungkin 1 meteran lah, dibawa ke rumahnya. Terus istrinya marah Om, kan nggak boleh ada patung katanya gitu, apa sih bawa patung gitu. Nah Om, ini gimana nih Om kalau ada patung, termasuk di salib itu kan ada yang ada patung Yesusnya, ada yang enggak, nah itu gimana Om? Jadi kalau soal kalung itu ya, Iya. ya ada salib tapi ada yang kosong, nggak ada yang ada Yesus. Ya, ya Gitu itu. kan, ya. Iya, iya. Saya ada pernah ajar soal Katolik dan Protestan. Jadi kalau Protestan itu kosong karena yakin Yesus sudah bangkit. Terus Katolik juga yakin Yesus sudah bangkit. Cuma mereka itu lebih menekankan tentang Yesus di salibnya itu. Nah kalau soal patung Tuhan Yesus ya, nah itu si suami itu sebelum beli, kalau itu beli ya, Iya. rundingan dulu sama istrinya, yakinkan bahwa ini bukan untuk disembah. Iya, Kalau iya. untuk disembah apapun nggak boleh, bukan untuk dihormat-hormat gimana. Iya, iya, Itu iya. seni, barang seni gitu. Iya, iya. Jadi kalau tujuannya untuk bagus ya, ya mengingatkan, apalagi itu Tuhan sebagai gembala ya, kita domba-dombanya, Iya. kan ada arti yang bagus. Iya. Masa jangan jadi disembah-sembah gitu. Iya, iya. Nah, jadi itu suaminya itu kalau mau berbuat apa-apa itu rundingan dulu lah. Semoga dia nonton nih Om. Semoga Bapak itu sama Ibu itu nonton channel kita. Jadi dia tahu gitu. Karena istrinya bilang Ya, gini Om. Seni kita kan nggak anti seni, ada seni yang nggak benar itu, seni yang kotor itu kita nggak setuju. Iya, iya. Dia protes Om sampai istrinya bilang, ini kan waktu bikinnya kan pasti didoa-doain nih sama orangnya katanya. Emang belinya di mana? Itu bukan toko Kristen lagi katanya ini. Kita nggak tahu tuh yang bikinnya pakai jimat atau pakai apa tuh. Gitu Om, makanya. Ya sama itu, kalau temennya satunya kan dia memang Katolik sih Om gitu. Jadi ada patungnya sama nggak ada patungnya itu. Dia penasaran, dia nanya gitu. Jadi ya udah terjawab sama Om sekarang. Kan suka banyak ya Om ya ada patung, apalagi di gereja Katolik mungkin patung-patung ornamen itu banyak ya Om ya di altarnya ya. Dulu sih kebanyakan kalau namanya katedral, kalau dulu tuh
ada Santo itu murid Yesus yang 12, kecuali Yudas nggak ada. Itu ada patung-patungnya sama Maria juga ya, Yusuf. Iya. Itu sudah umum. Tapi belakangan banyak yang nggak pakai lagi karena dituduhnya orang Katolik itu patung gitu. Nah, cuma di dalam tradisinya itu kadang-kadang ada tradisi doa selain kepada Maria juga kepada Santo-Santo gitu. Ya. Nah itu kan Protestan kita nggak ada yang itu ya. Jadi sekarang sih Katolik makin dekat dengan Protestan. Iya ya. Karena ada yang Katolik karismatik katanya. Nah itu apalagi tuh. Ya jadi makin dekat dengan Protestan. Iya. Cuma tradisi doa Rosario Bunda Maria itu masih banyak yang dipakai, apalagi generasi tua. Oh iya. Itu kalau generasi muda kadang-kadang ya sama Tuhan Yesus saja. Ya. Wah ini Om, wah luar biasa nih Om. Pasti yang nanya juga semoga nonton jadi bisa tahu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan itu ya ditanyakan sama orangnya. Semoga orangnya nonton nih. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten kita ya Om ya. Channel kita. Oke Om. Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kan ada orang yang meninggal Om ya. Ada beberapa gereja yang kekeh ini harus dikuburkan pakai peti, dikuburkan, dan alasannya ya harus dikuburkan gitu. Terus ada lagi sekarang yang namanya dikremasi Om. Nah itu jadi pertanyaan Om. Tapi ada pendetanya yang jawab, loh kan dari debu kembali ke debu gitu, dari tanah kembali ke tanah. Nah itu gimana tuh? Orang Kristen sebaiknya dikremasi apa dikubur apa gimana? Jadi kalau tidak ada masalah apa-apa, ya udah sebaiknya dikuburkan seperti tradisi gitu ya. Tapi kalau ada masalah, misalnya penyakit berat ya, penyakit menular ya, sebaiknya dikremasi. Itu kan prinsipnya dari debu kembali kepada debu. Biarpun dikubur atau dikremasi kan debu. Nanti kalau tubuh baru itu dari sorga, tubuh yang baru itu tubuh rohani, bukan tubuh dari tanah gini, bukan. Nah kalau Tuhan Yesus kan lain ya. Kalau Tuhan Yesus kan bangkit dari antara orang mati seolah-olah tubuh yang dari tanah itu ya. Padahal enggak juga, itu tubuh yang baru. Jadi pasti di kuburnya Yesus itu mungkin ada percikan debu-debu. Gitu. Nah, jadi itu tubuh yang baru itu diberikan dari surga, tubuh rohani, meskipun rupanya seperti masih tubuh jasmani. Gitu. Jadi, nah untuk kepraktisan, ya saya aja sama ini ya tante ya, nanti supaya jangan merepotkan, kalau misalnya meninggalnya di Kalimantan, dikubur di Kalimantan, nanti anak-anak tinggal di Jawa, kan repot untuk ke sana. Ya mungkin lah lebih baik dikremasi gitu ya. Tapi ini masih pertimbangan gitu ya. Jadi karena apa? Ya kan itu debu kembali kepada debu dan orangnya sudah pulang ke surga. Kalau pengen ketemu ya ke surga. Nah cuman yang hidup di dunia, jadi kan seolah-olah harus menghargailah orang tuamu. Jadi harus ditengok minimal apakah sebulan sekali, setahun sekali misalnya ya enggak. Itu hanya seperti semacam tradisi ya, tradisi yang bagus. Tapi kan orangnya satu tinggal di Amerika, satu tinggal di Indonesia, kan gimana? Iya Om. Gitu kan? Kalau nunggu sampai berapa hari kan ya diformalin ya kalau ada duit. Gitu kan? Jadi ini soal kepraktisan aja. Nah bagaimana kalau tinggal di lingkungan yang mayoritas yang tidak ada tempat penguburan Kristen misalnya, nggak apa-apa karena Tuhan kan tahu orang yang meninggal itu sudah lahir baru diselamatkan atau belum. Gitu. Jadi juga jangan rebut
ini dulu baptisan Kristen ya harus kubur secara Kristen. Oh ini dulu gimana gitu ya, masuk dikuburkan secara Islam. Jangan berdebat, jangan ribut soal itu. Iya. Nah, itu tapi kan diputuskan oleh keluarganya. Iya. Nah, keluarganya juga ditanya lagi, ini orang sudah dibaptiskan atau belum? Oh iya. Kalau belum dibaptiskan, ya tetap harus pakai cara agama lama. Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi biasa itu diputuskan oleh keluarga. Oh iya. Emang kalau baptisan mayat ada juga, Om? Kenapa? Baptisan mayat emangnya ada, Om? Baptisan mayat? Iya. Ya itu di Katolik itu sebelum mati. Oh ada. Sebelum mati ada baptisan apa namanya yaitu. Terus juga dipercik-percik gitu yang apa ya itu, sama pakai apa namanya asap. Itu saya nggak ngerti. Yang tradisi Katolik. Oh, itu tradisinya ya, Om. Ya. Nah, ternyata kehidupan kekristenan itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Banyak yang tentunya pertanyaan yang membuat kita ingin kuat iman pastinya. Makanya keselamatan itu penting. Percaya Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Sekarang ini banyak pernikahan yang berbeda keyakinan, Om. Nah ini gimana, Om? Boleh nggak? Karena banyak orang tua yang marah jadinya sama anaknya gitu, kawin lari. Itu bergantung tinjauannya dari mana. Kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, tentu dia ingin mentaati firman Tuhan, jangan menanggung kuk yang sama dengan orang yang tidak beriman. Di 2 Korintus itu ya. Tapi kalau banyak orang Kristen kan hanya sekedar Kristen nominal ya, namanya aja Kristen. Lah itu atas nama cinta. Nah kalau atas nama cinta itu sepertinya ya semua orang harus menghargai, katanya itu kan cinta, mau agama apa, itu mau latar belakang apa gitu. Nah kalau sudah atas nama cinta kita mau gimana ngomongnya? Nah, cuman gereja itu punya aturan sendiri-sendiri. Nah, ada gereja yang begitu keras, ya oke, katanya lalu dibimbing untuk terima Tuhan Yesus supaya bisa diberkati. Katanya ya sama-sama dibimbing jalan keselamatan, terima ya bisa sungguh-sungguh, bisa hanya ikut hanya pura-pura ya. Nah, ada lagi nggak apa-apa katanya asal salah satu Kristen, nanti yang lainnya tekan setuju, nanti anak-anaknya dididik secara Kristen. Apakah itu ibunya Kristen atau ayahnya Kristen, tapi ada janji. Tapi sesudah menikah mereka kadang-kadang nggak menuruti janji. Iya sih, Om. Gitu. Nah jadi itu bergantung aturan gereja. Jadi kalau aturan Alkitab itu sudah jelas. Jadi kamu jangan menanggung kuk bersama dengan orang yang tidak beriman. Dan harus sabar seperti Adam. Adam dulu sabar. Kalau nggak sabar dia menikah sama babi. Atau dia menikah sama macan. Ya lucu, tapi kan kalau lagi pacaran ini kecapkan nggak keluar. Jadi kalau nggak sabar bisa menikah sama mantan. Maksudnya kelakuannya gitu loh. Ya, yang paling dekat dengan Adam manusia itu kan kera. Nah kalau dia nggak sabar, kemungkinan besar dia menikah sama kera. Tapi untung Adam sabar. Sampai Tuhan kasih jodoh. Tapi orang sekarang mana sabar? Iya, sabar lah ya Om ya. Diambil orang katanya. Nah Om, tadi kalau itu Om, kata Om yang pura-pura Om gimana tuh Om? Misalnya mau nikah nih, yang satu agamanya A, yang satu agamanya B, terus nikah, terus iya doang. Tapi setelah itu mungkin mereka melakukan pemberkatan lagi gitu, secara Kristen dulu. Itu kan namanya manusia, kan banyak yang munafik. Nah, kita menghadapi orang munafik bagaimana? Oh iya. Tapi kita membimbing. Itu kewajiban kita, membimbing jalan keselamatan tentang pernikahan lah, prinsip-prinsip Alkitab soal pernikahan lah, itu wajib dikasihkan. Biarpun misalnya mau menikah di gereja lain nggak apa-apa, atau cara lain, tapi dibimbing dulu. Nah, soal akhirnya jadi pakai 2 agama,
itu ya namanya orang sekarang itu susah dipegangnya. Iya Om, tapi Gitu. kan udah diberkati Om. Judulnya kan pemberkatan, diberkati di gereja oleh nama Tuhan yang kudus kan. Terus setelah selesai pemberkatan di gereja nih, misalnya pulang ke kampung salah satunya gitu. Terus di kampung salah satunya mereka bikin lagi pernikahan dengan bukan Kristen gitu. Nah, aduh kayaknya kok aneh ya Om. Ini nolak berkat Tuhan ini jangan-jangan. Jadi itu jelas kalau menurut Alkitab itu salah. Cuman kan kita bukan untuk menghakimi orang. Iya sih Om. Tapi bikin emosi sih Om kalau kayak gitu Om. Saya. Ya. Jadi kita sih tetap dengan kasih, bimbing kepada soal yang benar, ajarkan yang benar, Iya. tapi tidak menghakimi. Iya sih Om, kayaknya kok main-main gitu. Urusannya ini sama Tuhan gitu kan Om ya. Ya saya sih, itu sih saya sih Om. Ya apa ya, ada rasa karena terlalu cinta sama Tuhan Yesus jadi Kalau Pak Alfa pegang gereja ya, kemungkinan besar itu selalu tidak. iya. Kayaknya begitu Om, textbook saya. Tuhan tahu jadi. Iya sih Om. Orang ada yang apa misalnya hamil di luar nikah aja saya yang marah-marah Om. Gitu. Jadi ya itulah Om. Masih banyak pembentukan yang harus itu. Makanya pingin belajar terus, pingin ngerti apa yang Nah, ini Tuhan. kan Petra Ministry kan, jadi kita bisa leluasa menceritakan yang benarnya begini. Iya. Kalau yang salah itu banyak, Iya, Tuhan. betul. Atau munafik ya begitu. Iya. Atau itu tadi tentang kenapa orang jadi kecewa terhadap pendeta atau hamba Tuhan. Iya. Kan kita kasih tahu di antara 12 pendeta mungkin satunya itu Yudas. Iya. Iya. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Om, ngomong-ngomong nih Om, nah, katanya Om ada cerita lucu ya Om. Cerita lucu dari Om tuh, mungkin sahabat Alpetra mau denger tuh Om, cerita lucu dari Om. Berdebat itu. Iya Om, yang tentang macan sama itu Om. Sekarang ini di YouTube kan suka ada berdebatnya sampai gimana gitu ya soal agama gitu ya. Iya. Nah, kalau orang Amerika udah biasa, orang Arab juga udah biasa. Tapi kalau kita tinggal di orang Indonesia, kita kan banyak agama, banyak suku. Kita kalau soal agama jangan berdebat. Iya. Penting itu seperti cara Dr. Bambang Nursena ya. Itu hebat, Dr. Bambang Nursena itu hebat. Dia tidak mau berdebat, dia menjelaskan secara ilmiah bagus Iya, kalem orangnya juga. Itu pinter dia. Iya, Pinter luar biasa. Ibraninya, Yunaninya, Aramaiknya, wah itu Jawanya dan segalanya lah Arabnya juga. Itu pinter Dr. Bambang Nursena ya. Nah, jadi dianjurkan kalau orang Kristen Indonesia itu caranya jangan berdebat. Debat kusir yang nggak boleh. Iya. Jadi kalau debat kusir itu pemenang-menang. Nah, cerita lucunya begini. Itu jadi kayak dongeng. Keledai debat kusir sama macan. Kata keledai, warna rumput itu biru gitu. Kata macan, di mana-mana rumput itu juga warnanya hijau. Iya. Oh, itu debat kusir. Tidak, ini rumput itu warnanya biru. Kata macan, tidak, di mana-mana rumput itu warnanya hijau. Karena sudah debat kusirnya nggak beres-beres, minta diadili oleh Raja Rimba, itu singa. Oh. Nah, terus jadi datang ke singa, Raja Rimba, gitu ya, minta coba diputuskan siapa yang benar. Apa keledai? Keledai kan langsung cerita, ya dengan berbusa-busa. Rumput itu warnanya biru gitu ya. Rumput saya pasti benar. Nah, si macan biar di mana-mana rumput itu warnanya hijau. Nah, terus minta Raja Rimba keputusannya bagaimana. Nah, terus jawab kepada keledai dulu. Keledai, kalau kamu bilang rumput itu warnanya biru, ya sudah, warnanya biru katanya. Wah, dia pergi jingkrak-jingkrak, senang kali gitu ya. Nah, terus macan kan nggak terima. Iya. Di mana-mana rumput itu warnanya hijau. Iya. Bagaimana katanya? Raja katanya, saya menghukum kamu 3 hari nggak boleh bicara. Hah?
kaget lagi. Saya yang benar tapi saya dihukum 3 hari nggak boleh bicara. Karena kamu itu binatang yang cerdas dan terhormat, kenapa mau debat sama keledai yang bodoh dan keras? Itu cerita lucunya. Jadi orang Kristen tuh kalau debat jangan debat kusir, apalagi soal agama. Iya, pepesan kosong juga sih. Nanti bisa dihukum, nggak bisa ngomong 3 hari. Aduh. Iya juga. Bisa nangkep ya apa-apa ya. Iya, paham tuh. Aduh, jadi iya kenapa juga ya? Dia udah keras gitu, maunya dia biru, ya udah biru aja deh. Udah amat lah, makan tuh biru. Mungkin keledainya kan saya juga jingkrak lagi. Menang, masa benar. Iya. Kan debat kusir kan begitu. Iya. Kalau diiyahin seneng kan. Di televisi itu ya, soal politik tapi ya di televisi. Itu kan suka debat kusir tuh. Gimana? Aduh, itu orang pinter padahal. Iya sih. Debat kusir. Nah, orang Kristen jangan debat kusir. Iya Om ya, nggak boleh berdebat. Tapi yang di YouTube itu ada ya, yang dari Christian Prince dari Amerika Christian itu, Prince, ya. Orang Arab juga. Katanya orang Arab memang harus begitu, harus tegas, harus keras. Katanya, ya udah terserah lah. Gitu. Iya. Nah, terus ada beberapa lagi juga itu keras, tapi lebih sopan dibanding dengan Christian Prince. Iya, itu mah keras banget gitu. Iya sih Om ya, kadang-kadang kan kita gitu ya Om ya. Ini biru nih, enggak, ini hijau, ini biru. Iya, betul juga ya Om. Jadi raja rimbanya bagus juga tuh. Ya udah. Tapi memang gitu sih Om, kok bener malah dihukum ya Om ya gitu. Supaya mikir ya Om ya. Pak Alfa, bagaimana tuh? Mau jadi raja rimbang nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Saya malah justru di posisi harimaunya itu Om, saya jadi gitu. Gak enak ya? Iya. Bener tapi disalahin saya itu di situ tuh maksudnya. Ini orang dikasih tahu, udah tahu ini Tuhan Yesus Juru Selamat, gitu. Ya, jadi jangan debat kusir, belajar. Sobat Alpetra, ini tadi cerita yang lucu ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di kali ini Om. Karena itu cerita yang silakan saya kembalikan lagi untuk asumsi pendapatnya Anda yang akan memutuskan. Sahabat Alpetra yang mengartikan sendiri. Ya, gitu. Jadi sahabat Alpetra yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Jadi sebagai closing statement, sebagai penutup, bahwa memang begitu banyak pertanyaan ya terhadap Alkitab, terhadap agama Kristen, dia terhadap Yesus dan sebagainya. Ada hal-hal yang kita bisa ketemukan jawabnya di Alkitab, ada yang kita harus belajar hermeneutik atau belajar teologi gitu ya. Tetapi yang paling penting memang kalau orang Kristen itu bacalah Alkitab itu pelan-pelan dan dengan teliti ya. Kalau tidak mengerti bagian lama ya baca paling dulu lah gitu ya. Dan pelajari yang penting-pentingnya aja, yang prinsip-prinsipnya aja. Selebihnya ya boleh belajar dari buku lah gitu ya, dari apa mana gitu. Nah itu, jadi tapi yang penting itu intinya bukan soal agama atau membenarkan diri, bukan. Tapi kita sadar sebagai orang berdosa memerlukan juru selamat, lalu kita terima Tuhan ini sebagai Tuhan dan juru selamat dengan iman masuk dalam hati kita, dan kita mengalami keselamatan lahir baru itu ya. Dan kemudian nanti pada waktunya ada buah-buah pertobatan, buah-buah Roh Kudus dan kemudiannya. Itu yang paling penting gitu. Nah, jadi bukan soal pemenang-menang. Oke, nah itu semuanya sudah dijawab dan semoga menjadi berkat. Terima kasih juga Om untuk waktunya. Iya, Sobat Alpetra sampai sini dulu ya, udah 1 jam soalnya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Om, dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik dan berkaitan dengan kehidupan Kristen sehari-hari di antara kita. Sahabat Alpetra, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Terima kasih ya Roh Kudus yang menolong kami mengerti kebenaran. Bapa di surga, puji syukur kepadamu karena Engkau Bapa yang betul-betul mengasihi kami yang tidak layak dianggap menjadi anak-anak-Mu oleh iman dan anugerah.
Terpuji nama untuk lama-lamanya kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, dan para sahabat Alpetra juga dalam tangan anugerah-Mu, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.